Selamat hari Selasa, kawan trader semua. Hari ini saya ingin memberikan analisa grafik harian untuk hari ini tanggal 4 Oktober tahun 2022. Jadi sebelum saya ke analisa hari ini, saya ingin mereview analisa saya yang kemarin. Ada beberapa plan yang sudah saya jadwalkan di sini sesuai dengan yang saya perkirakan kemarin. Jadi yang perkirakan saya kemarin itu adalah sell stop 3 dan saya menghindari untuk beli di ini karena ini menurut saya adalah level konfirmasi. Kemudian saya ada plan untuk buy stop di sini, yang mana akhirnya hit untuk buy stop hit, kemudian untuk profit kemarin saya bilang 200 hingga 400 karena saya di sini plannya. Nah, kalau saya ambil 400 ini sudah profit, sudah hit profit begitu. Yang mana hasilnya berarti apa? Berarti kemarin hanya satu transaksi yang masuk dari 4 plan transaksi. Nah, kenapa hanya satu transaksi? Tentu aja karena kalau saya mengambil posisi kemarin di sini, tentu saja kemarin mungkin bisa 2 transaksi dengan jumlah profit yang cukup banyak. Tetapi kemarin saya ragu-ragu karena ya ini kemarin ada level konsiderasi di mana saya tidak akan mengambil action berdagang karena beberapa pertimbangan diantaranya adalah yang saya temukan pada historicalnya ada beberapa candle yang ingin mencoba untuk menembus level support, level resisten tertentu tetapi gagal. Nah, saya kemarin juga sudah sebutkan kemarin di grafik mingguan. Oke, mungkin ini saya riset dulu ya, karena sudah berganti hari. Kemarin saya juga sudah mengatakan di grafik mingguan bahwa saya mengatakan ini mungkin akan naik karena ada beberapa ciri-ciri yang saya temukan sama mirip dengan candle yang bentuknya seperti ini. Jadi setelah turun kemudian ada ekor di atas, ekor di bawah, dan ada badan candle menunjukkan seperti ini. Nah, ini lihatnya dari mana? Nah, ini ada yang sama. Ini dia juga naik walaupun sedikit. Kemudian satu lagi ini juga dia naik gitu. Nah, kemungkinan ini gimana? Nah, ini juga ada berarti dua kemungkinan. Yang ini setelah hari ini dia turun, kemudian yang ini setelah badan panjang dia akan terus panjang. Artinya akan ada kemungkinan memang naik untuk minggu ini dan minggu depan. Tapi sekali lagi ini semua hanya melihat dari karakteristik candle. Ini juga kelihatan bisa kelihatan untuk persamaannya begitu. Mungkin saya rubah dulu ini supaya tidak terlalu gelap ya. Saya ganti ini bullnya menjadi hijau, kemudian bar down-nya menjadi merah supaya lebih jelas. Nah, nah ini kalau tadi bisa kelihatan ya. Ini juga sama dia bar mingguannya. Jadi setelah ada ciri-ciri yang sama seperti ini dia naik. Jadi mungkin ada kecenderungan naik. Mungkin bisa hari ini turun untuk membentuk leher, Jadi tapi saya masih perlu dilihat lagi grafik hariannya. Oke, lanjut ke grafik harian. Saya seperti biasa menggunakan time frame jam. Lagi-lagi seperti yang bisa dilihat, karena saya sudah menandai ini sebagai level konsolidasi, artinya level-level ini level yang berbahaya menurut saya. Dan juga kalau misalnya kita bisa lihat di grafik bulanan mungkin ya. Nah, ini di grafik bulanan, kemarin saya sebutkan ini double top. Tapi kalau saya lihat, coba ya, ini double top dari sini. Oh, ternyata ini juga sedang mencoba untuk confirm sekali lagi. Jadi mungkin ini
mungkin nanti akan ada di area sebatas ini untuk bulan ini. Tapi ya ini sekali lagi ya, ya memang level ini saya sudah tandain untuk level hati-hati, artinya akan ada kemungkinan, karena saya sebutkan kemarin kalau yang bulan lalu dia sudah menembus support sehingga menjadi resisten baru, tetapi di sini juga ada tanda pergerakan bahwa ini dia mencoba lagi menembus resisten resisten baru tersebut untuk menjadi support lagi. Tapi apakah ini nanti akan berakhir menjadi leher, kemudian grafik turun ke bawah? Nah, itu kita harus melihatnya dari hari ke hari. Oke, kalau dilihat dari harian, seperti biasa saya akan menggunakan indikator atau trend line dari Fibonacci. Retracement yang pertama kita lihat kalau di sini saya akan menarik garis dari yang ke bawah ini sampai, kemana nih? Nah, sampai ke yang paling tinggi yang kelihatan. Nah, sebenarnya kalau untuk retracement ini kurang baik ya untuk menaruh di sini karena ini levelnya masih eh, temporary, belum tetap. Coba kita zoom out lagi. Nah, tidak ada yang lainnya kecuali ini. Tidak ada yang lain kecuali level ini. Tapi level ini sudah tembus sepertinya. Saya coba level yang ini. Nah, atau mungkin saya langsung aja nih pakai yang paling tinggi, yang ini. Ini agak berbahaya ya. Kalau misalnya saya untuk ke yang sini, artinya itu bukan saya tarik awalnya dari sini, dari bawah, tapi seharusnya dari sini ke sini. Dari yang sebelumnya, bentar ya, ini saya delete dulu. Wis, saya delete. Terus, oke. Saya tarik dari sini berarti karena sepertinya ini tanda-tandanya agak sulit. Nah, oke. Kemudian saya mau zoom out lagi. Nah, bagi teman-teman yang tidak tahu saya menggunakan indikator apa di sini, saya menggunakan indikator tambahan selain Fibonacci yaitu indikator zigzag. Itu dengan cara teman-teman bisa ke indikator, kemudian ke custom, kemudian menambahkan zigzag. Nah, gunanya untuk apa? Sekali lagi gunanya untuk memastikan bahwa titik yang kita pakai untuk garis Fibonacci atau trend line, jadi ini lebih mudah gitu. Seandainya kawan-kawan pakai garis trend line itu juga lebih mudah untuk menggarisnya. Jadi dari sini bisa ke sini. Nah, ini jadi jelas, lebih jelas titiknya. Atau trend line-nya, kemudian trend line yang dari bawah gitu nanti juga bisa lebih jelas lagi gitu. Nah, yang kedua saya menggunakan Fibonacci expansion. Saya mau mencari titik low. Kalau saya ingin mencari titik low, saya akan menarik dari titik high tertinggi yang kedua sampai dengan ke sini. Nah, kemudian yang ini, yang garis titik satu lagi saya tarik ke sini. Ini walaupun sifatnya sementara, nanti akan terus diupdate berarti live ya. Ketika dia naik terus, saya akan terus update dia ke atas. Gitu. Tetapi ini hanya untuk sekedar teman-teman tahu bahwa level sementara low yang akan terjadi di level harian adalah di pada garis-garis ini. Kemudian saya ingin mencari level resisten atau high. Saya juga akan menaruh expansion dari low terendah kedua seperti ini. Kemudian ke sini. Nah, kemudian titik selanjutnya di low yang terakhir ini. Nah, ini bisa kelihatan ya sebenarnya dari sini itu
kalau saya melihat dari dua Fibonacci yang digabungkan, retracement maupun expansion seperti ini masih menunjukkan market yang istilahnya ya, analisanya dari matematika atau dari teknikal yang diberikan Fibonacci dari sejarah-sejarah yang sudah ada, sejarah-sejarah transaksi yang sudah ada dengan pattern yang seperti ini, itu menunjukkan sebenarnya kita untuk lebih ekstra hati-hati. Karena apa? Karena lagi-lagi di sini Fibonacci memberikan bahwa oh ya ini ada resisten di sini itu, sementara nanti kalau misalnya keluar garis apa istilahnya, bukan keluar, breakout dari resisten ini, dia ada kemungkinan untuk ke sini. Kemudian ada kemungkinan lagi untuk bounce back ke bawah begitu. Nah, tetapi untuk yang di level 100 ini, 100 yang bisa kita lihat ya, ini baik dari expansion maupun expansion low maupun high, bisa kita lihat ada tumbukan 100 di sini, artinya ini bisa jadi menjadi indikasi support yang kuat untuk ditembus. Jadi mungkin nanti ketika ini melewati garis ini, mungkin ada kemungkinan untuk dia turun lagi ke bawah seperti itu. Nah, tetapi perlu diperhatikan bahwa ketika nanti kita bermain di area ini, di area 3 ini 1, 2, dan 3, ini cukup berbahaya. Artinya apa? Artinya kalau kita bermain mungkin bisa, tapi untungnya mungkin sedikit-sedikit. Nah, di sini sekitar ya 300, mungkin malah kurang dari 300. Di sini kalau kita pasang sell stop mungkin 200 maksimal. Tidak bisa begitu banyak. Apalagi di sini. Nah, ini 100. Tidak bisa begitu banyak untuk mengambil action di dalam sini. Terlalu banyak resiko kalau kita mengambil di sekitar 1700.45 sampai dengan 1680.22. Nah, ini ada level, berarti saya akan menandai dari sini ke sini. Oh, mana ini tadi bilang? Dari sini ke sini ada titik sebanyak 2000 pips yang sangat risky untuk dimainkan, tetapi bisa. Cuma mungkin take it profitnya jangan lebih dari 200. Mungkin sekitar 100 pips seperti itu. Cukup berbahaya sih. Nah, bagaimana untuk plan saya? Untuk plan saya akan mengambil level buy. Tentu saja level buy di sini saya akan tandain. Buy. Nah, ini buy stop. Oke. Nanti di sini saya mungkin akan ambil sell limit. Tapi mungkin karena saya juga ragu-ragu ya, mungkin saya sell limit pasti akan saya stop loss dengan jarak stop loss yang sedikit. Saya di sini pasang sell limit. Nah, ini saya pasang sell limit di sini, tapi mungkin untungnya nanti saya cuma ambil ya sekitar 600 pips. Tapi saya pasang stop loss-nya mungkin sedikit. Karena ketika dia nanti udah menyentuh ini, udah ke garis yang 100 ini, artinya kalau kita lihat lagi, nah ini artinya dia bisa sampai ke sana, sampai mungkin naik terus ke atas. Seperti itu, agak-agak resiko kalau saya mengambil stop loss untuk sell limit ini terlalu banyak. Terus saya tidak akan mengambil sell stop ya, mungkin malah saya mengambil buy limit.
di sini karena ada yang kuat di sini. Saya mengambil buy limit, mungkin juga saya mengambil untungnya sedikit, mungkin hanya sampai sini ya, sekitar 200-an saya mengambil buy limit di sini. eh, saya tidak akan mengambil sell stop di daerah sini, memang kurang percaya diri ya untuk mengambil sell stop. Mungkin nanti ketika sudah live, sudah pasar US sudah buka, mungkin nanti akan ada saya ambil sell stop ketika dia hanya melewati garis ini, yang ini. Nah, saya akan mengambil sell stop mungkin lebih, tergantung nanti ya live-nya. Expansion kan nanti bisa terus naik, sehingga saya naikin, sehingga nanti kalau naik ini berarti low-nya semakin naik lagi. Nah, mungkin nanti setelah itu, setelah live saya baru tahu saya akan mau ambil sell stop di mana. Begitu. Nah, di sini ada buy limit, buy stop, sell limit. Saya juga akan menambahkan untuk jaga-jaga di sini buy stop. Buy stop. Nah, oke. Untuk buy stop ada di sini berarti sudah 1, 2, 3, 4, hanya 4 order hari ini yang saya plan. Bagaimana jika tidak ada yang terhit, misalnya hanya di daerah sini saja dia, ya nggak apa-apa. Sekali lagi seperti pesan-pesan saya sebelumnya, bahwa kesempatan dalam berdagang forex itu kesempatan tidak hanya datang sekali, tapi berkali-kali. Tidak ada hari ini, ada hari besok. Begitu. Jadi tidak perlu memaksakan diri, terus fokus pada analisa, fokus pada sinyal. Jika tidak ada sinyal, jangan memaksakan diri, artinya tidak perlu dipaksakan harus untung setiap hari. Namanya berdagang ya, kadang ada untung, ya mungkin ada rugi, tapi kebanyakan mungkin kenapa para trader forex ini terus bertahan, karena memang mereka rugi, mereka punya money management yang bagus, mereka tahu kapan harus menyetop ruginya dengan stop loss maupun trailing stop, atau cut langsung pada saat mereka feelingnya tidak bisa dilanjutkan dengan kerugian yang mereka miliki. Tapi pada akhirnya saya pikir semua trader yang bertahan di forex, yang ada mati tidak menyerah di forex, mereka semua sudah menyicipi betapa berdagang seperti ini juga dapat diandalkan gitu. Tapi lagi-lagi tidak bisa kita bergantung pada satu analisa. Memang masih butuh banyak referensi lain dari trader lain juga. Saya yakin kawan-kawan trader juga punya referensi lain, yang punya metode lain, bukan Fibonacci, mungkin lebih ke trend line yang lain yang mendapatkan sinyal yang berbeda. Itu nggak apa-apa. Jadi ini adalah hanya sekedar sharing dan berbagi ilmu. Semoga bisa bermanfaat bagi kawan trader semua. Terima kasih sudah menonton analisa saya. Saya akan kembali besok dengan analisa esok hari, yaitu hari Rabu. Terima kasih, semoga berguna. Sekali lagi semangat untuk terus trade dalam forex. Terima kasih.